Monggo Pinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pinara, monggo. Apa kabar teman-teman semuanya, pendengar dan pemirsa RRI di tengah hari yang begitu banyak kejutannya ini, semoga selalu sehat gitu ya. Amin. Kita jumpa lagi di Podcast Pinarak edisi kesekian ini dan kita akan bahas mengenai musik. Bisa nggak sih bikin kita sejahtera? Jeng 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 jeng. Biasanya ada spotnya gitu loh maksudnya ya kan. Tak spoti dewe. Pada kesempatan kali ini dua narasumber saya ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Yang tentunya berkecimpung di dunia musik dan tarik suara. Yang pertama saya kenalkan yang di sebelah saya. Yang paling ganteng hari ini karena memang satu-satunya gitu ya. Ada Mas Zahri Nazbil Aziz. Boleh dong tepuk tangannya. Ini penontonnya ada 1000 soalnya. Ada juga ini penyanyi kita ngopi-ngopi masih Mbak Cici Fajariani atau Mbak Cici Fajar. Yes. Kabarnya baik? Semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, luar sehat. biasa. Terima kasih ya sudah mampir di Podcast Pinara kesempatan hari ini ya. Kita mau sharing-sharing, berbagi pengalaman ya tentang dunia musik ataupun juga dunia tarik suara. Apakah bisa membuat kita sejahtera? Tapi untuk sebagai perkenalan awal dulu ya biar semakin yakin nih pendengar dan pemirsa kita ya. Itu kalau Kak Zahri sendiri, perjalanan musiknya itu dimulai dari kapan dan sekarang ini sudah sampai di tahap mana menurut Kak Zahri sendiri? Oke, terima kasih Mbak Hani. Yes. Ya. Jadi kalau kita bicara awal mulanya adalah sebenarnya dari SMP sebenarnya. Oh dari SMP ya. Buat ini kan, godain cewek-cewek dulu gitu kan, menarik perhatian. Minatnya sebenarnya dari SMP. Oh minatnya dari SMP, oke. Cuma karena kan dulu saya di pondok pesantren ya. Oh gitu. Itu. Masya Allah, Assalamualaikum. Saya harus berhati-hati ini ya. Jadi di pondok pesantren ada salah satu pondok pesantren di Ponorogo, namanya Pondok Pesantren Al Iman. Nah, kalau boleh jujur, banyak nih anak-anak yang masuk pondok itu basicnya bukan dari kemauan dia sendiri. Ada yang dari orang tuanya, ada yang dari memang budaya keluarganya dan lain sebagainya. Kalau saya termasuk adalah budaya dari keluarga itu sendiri karena kakak-kakak juga di pondok pesantren. Akhirnya saya masuk pondok nih, gitu ceritanya. Singkat cerita nih. Ini gak apa-apa nih sambil gak cerita. Apa-apa, boleh. Ya. Mendongeng boleh. Okay. Long story short. Singkat cerita akhirnya masuklah pondok. Yang pada dasar mungkin dari saya sendiri ya udah dipaksa aja. Akhirnya mau nggak mau harus selesai nih di pondok pesantren. Nah minatnya di situ. Jadi di pondok pesantren ada ekstrakurikuler. Jadi di pondok itu banyak banget ekstrakurikuler dibuka, terserah mau milih yang mana. Pada dasarnya kalau di pondok pesantren dakwahnya bisa lewat mana aja, betul. Gitu. Akhirnya ada di salah satu ekstrakurikuler musik lah di situ. Nah awalnya yang memang gak betah nih di pondok, akhirnya menemukan nih, wah ada mainan baru gitu intinya di situ. Akhirnya banyak berkegiatan di sana. Salah satunya kita diajarkan untuk songwriting. Kita selain mungkin lagu-lagu orang yang kita bawakan di salah satu event, jadi di pondok pesantren ada 2 kali event dalam 1 tahun, mungkin eventnya lumayan ya internal sih, cuman lumayan oke, lumayan gitu besar kan juga. Disitulah kesempatannya kita memberikan atau menunjukkan karya kita, salah satunya di penulisan lagu itu penulisan tadi lagu gitu itu ya. Tadi. Akhirnya terbawalah sampai sekarang. Di dunia musiknya itu lebih banyaknya juga di penulisan lagu. Wow, keren banget nih ya. Ini perjalanan hidup seorang Zahri. Nanti kita tulis ya di rri.co.id. Nanti teman-teman bisa baca di situ. Kalau Kak Cici sendiri nih memulai terjun ke dunia permusikan ya, tarik suara itu sejak kapan?
Baik, terima kasih Mbak Hani. Kalau saya sendiri mulai menyanyi itu di usia sekitar 10 tahun. Jadi SD ya, masih kelas 5 atau kelas 6 SD, seperti itu. Nah itu dimulai dari tes apa ya, tes kacang kalau saya bilang tuh, tes kacang tuh jadi nyanyi sendiri-sendiri. Waktu itu pelajaran kesenian. Oh gitu. Iya. Jadi dari awalnya dari kelas aja gitu Iya kan. di kelas, terus kemudian dites sama guru, terus kok ini kayaknya suaranya lumayan gitu katanya. Coba nanti ikut lomba deh gitu. Nah dari situ. Jadi mulai ikut lomba nyanyi, terus kemudian ikut festival, ajang pencarian bakat, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus ditekuni. Gitu. Oke, jadi keduanya ini ya pendengar dan pemirsa semuanya masih sangat aktif ya berkecimpung di bidang musik dan juga di tarik suara. Kalau boleh saya kasih kesimpulan sementara, pundi-pundi rupiahnya untuk kehidupan sehari-hari juga salah satunya didapatkan dari sana gitu ya. Saya benar apa enggak? Salah satu atau satu-satunya pundi rupiahnya didapat dari sana? Siapa dulu nih, silakan. Mbak Cici dulu, Mbak Cici. Saya dulu ya. Oke, kalau dari segi apa ya namanya? Tadi kan sesuai dengan temanya ya. Bermusik itu bisa mensejahterakan atau enggak gitu. Ini menurut saya sendiri, sebetulnya kalau dibilang bisa mensejahterakan atau enggak tuh tergantung. Tergantung kita bisa memanajemennya atau enggak, itu pertama. Terus kedua, konsisten atau enggak. Konsisten atau enggak di dunia tersebut, gitu kan, di dunia musik. Terus yang ketiga adalah cari peluang, gitu. Jadi kita harus cari peluang di mana kita harus betul-betul mempertahankan apa yang kita punya, gitu kan. Nah, khususnya saya sebagai penyanyi gitu ya. Jadi saya harus mempertahankan nih apa yang saya punya gitu kan Mbak Hani. Nah dari situ kemudian saya kembangkan, oh ternyata memang ini tuh punya nilai. Dan nilainya memang kalau menurut saya pribadi menyanyi itu nilainya nggak cuma ya udah cuma bisa nyanyi doang, enggak. Nyanyi itu ternyata luas gitu kan. Jadi untuk mencari pundi-pundi bisa dikatakan ya sangat bisa. Dan peluangnya sangat besar. Lumayan cukup besar. Oke, kayak gitu ya berarti ya kalau menurut Kak Cici ya. Iya. Sebenarnya kalau secara pengalaman pribadi misalnya ya aku ngelihat teman-temanku yang penyanyi gitu ya, genre apapun mau dangdut, mau pop dan segala rupanya, aku ngelihat memang mereka bisa hidup dari pekerjaan mereka tersebut gitu. Betul. Dan memang juga tidak sedikit yang sejahtera. Aku melihat itu, tapi karena ini kita biar perbincangan kita tetap menyala gitu ya. Aku harus ada di posisi kontra ya dari kalian semua gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Cici tadi bilang musik bisa mensejahterakan gitu. Tapi ternyata ada juga musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang masih kerja gitu, punya pekerjaan, kemudian dia sampingannya atau untuk waktu luangnya atau untuk waktu lainnya dia bermusik gitu. Apakah ini yang terjadi di Mas Zahri ini? Mana iya lagi? Ya, jadi sebenarnya untuk kalau Mbak Cici mungkin nanti di sisi penyanyi ya. Kalau saya di sisi songwriting itu kita butuh produksi dulu. Jadi untuk cost produksi itu bisa kita ambil dari job, karena kan saya juga punya ada tim, ada band juga, intinya dari job setiap minggunya atau setiap reguler ataupun event lah, itu juga bisa. Cuman saya pribadi sebagai songwriting untuk jadi sebuah produk, maksudnya produk jadi sebuah lagu dan bisa dipasarkan, didistribusikan, itu kita juga butuh cost gitu, juga buat pengeluaran juga yang mungkin itu nggak sedikit sih ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sejahtera atau enggaknya itu adalah gimana kita menentukan finishnya dulu atau goalsnya dulu gitu. Jadi kalau kita masih proses, kita juga mungkin nggak semua hanya di musik ya, di semua pekerjaan sebenarnya sama.
Jadi ketika kita masih proses ya kita juga belum bisa dikatakan sejahtera. Tapi karena sorotannya adalah musik, prosesnya ini juga nggak gampang. Jadi ada beberapa yang harus dikorbankan. Mungkin bukan pekerjaan ya, lebih ke waktu gitu. Pekerjaan bisa masih berjalan, waktu istirahatnya kita pakai untuk tetap berkarya, tetap produktif. Seperti itu sih Mbak. Oke. Jadi kalau teman-teman musisi itu apa ya istilahnya harus pinter, justru malah menurut teman-teman berdua harus lebih pinter mengatur ya daripada teman-teman yang hanya punya satu pekerjaan saja, begitu ya? Ya, Betul. Oke, berarti yang harus dikorbankan ya waktunya, istirahatnya, apa namanya, kesehatannya, daya tahan tubuhnya gitu ya? Ya betul. Oke. Nah kalau misalnya ngelihat ya musisi-musisi daerah, nah kalau bagi aku ya untuk perbincangan ini, menurut aku yang bisa sukses itu cuma musisi-musisi yang berani ke ibu kota. Nah coba, jadi mereka yang berani ke ibu kota aja yang sejahtera gitu. Kalau musisi-musisi daerah mah, aku habis ini jangan dihujat ya, ini cuma hanya kepentingan podcast ya. Kalau musisi-musisi daerah mah ya udah di daerah-daerah aja gitu. Wes, gimana jawaban kalian? Kak Cici dulu atau monggo? Oke, kalau menurut saya yang berada di daerah ya musisi-musisi yang mungkin berada di zona nyamannya gitu kan, ya kan, berada di zona nyaman terus ya udah gitu kan, mereka dengan apa namanya passion yang dipunya ya kan ya dari musik itu, terus kemudian mereka ya udah aku cukup di sini aja, yang penting ada pundi-pundi yang masuk setiap, entah itu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulannya gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah sampai di ibu kota, nah itu udah beda lagi ceritanya Mbak Hani gitu kan, karena di ibu kota itu akan lebih besar peluangnya gitu. Mereka bisa masuk ke industri musik, ke label gitu kan. Mungkin ikut pencarian bakat dulu ya dari awalnya, maksudnya nggak langsung masuk ke label begitu saja gitu kan. Tapi ada prosesnya gitu kan. Nah dari situ mungkin bisa membuat mereka itu lebih lebih mengeksplorasi apa yang mereka punya, bakat yang mereka punya itu tersebut. Terus kemudian nanti setelah mereka masuk ke label musik gitu kan, nah itu mungkin yang bisa lebih menjual gitu sih menurut aku. Jadi kamu sedikit banyak setuju sama aku dong, kalau harus sukses tuh ya harus ke ibu kota atau dalam arti harus ke label besar gitu. Kalau musisi daerah masih di situ-situ aja gitu. Atau punya harapan sebenarnya? Ada harapan juga sih sebetulnya, maksudnya nggak harus ke ibu kota, pun bisa di daerah gitu kan. Tapi ya dengan satu syarat itu tadi, manajemennya itu gimana, terus kemudian konsistensinya dia di musik itu seperti apa, lalu mencari relasi juga gitu kan, relasi-relasi di setiap daerah, maksudnya nggak perlu jauh-jauh ke ibu kota juga kan. Jadi membangun sendiri di daerah itu pun sebetulnya juga bisa Mbak Hani. Gitu. Aku paham sih kalau di sini kayak misalnya baik itu band maupun solois ya, daerah betul. Itu juga banyak kok, misalnya kita sering dengar kita dapat pengisinya dari mana, dari Surabaya, ya, kadang-kadang pengisinya dari mana, dari Nganjuk, kayak gitu-gitu ya, datang ke Madiun. Betul. Bahkan kalau Madiun pernah ke sana dan lain sebagainya. Artinya musisi daerah pun bisa sejahtera meskipun tidak harus ke ibu kota ataupun kota-kota besar ya. Kalau dari kacamatanya Mas Zari gimana? Oke, kalau kita ngomongin sukses dan sejahtera harus ke ibu kota, kalau untuk sekarang sebenarnya nggak harus sih Kak. Dulu karena semua label, sebenarnya yang membedakan label sama kita mengerjakan semua sendiri adalah mereka sudah ada tim. Benar. Tapi yang harus digarisbawahi adalah semua pendapatan yang ada di sana itu pasti ada persentase pembagiannya. Nah, jadi ketika kita masuk label, mungkin si penyanyi nih ya, si penyanyi ini di branding menjadi penyanyi apa, kan banyak nih genre, ada pop, rock, dangdut dan lain sebagainya. Dari pihak label akan membranding itu secara manajerial atau secara manajemen. Dibikinkan lagu, dikasih panggung, dikasih tour biasanya sampai mungkin berapa titik. Nah itu semuanya yang ngatur adalah si label itu sendiri. Nah bedanya ketika di daerah, mereka harus semuanya dikerjakan sendiri. Nyari sendiri gitu ya. Betul, tapi yang harus digarisbawahi adalah
pasti lebih ribet. Lebih ribet, sana semua dikerjakan sendiri, prosesnya lebih lama. Mungkin kalau di label ada lagu, habis itu masuk ke agregator, promo sana sini itu prosesnya lebih cepat. Kalau di sini kita recording sendiri, kita bikin lagu sendiri misal, atau kita promosi juga, kita kadang untuk promosi ke titik-titik atau ke kafe atau ke hotel dan lain sebagainya, itu butuh waktu juga untuk perizinan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih bedanya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin sukses sebenarnya nggak harus ke ibu kota juga. Kalau untuk sekarang di daerah pun juga bisa kayak gitu. Oke, kalau aku boleh nambahin ya, Mas dari Mbak Hani, itu tadi ya. Jadi kan kalau misalkan di ibu kota itu dulu memang seperti itu. Jadi orang tuh berbondong-bondong gitu kan, pengen jadi artis kita harus ke Jakarta gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang ada yang namanya media sosial, ada platform digital gitu kan. Jadi kita nggak usah repot-repot tuh, gitu. Cukup di tempat kita di ya boleh dikatakan zona nyamannya kalian masing-masing gitu kan, di daerah itu sendiri kalian membangun itu sendiri gitu, dan kita daftarkan langsung ke label, terus kemudian di platform digital juga bisa, terus di media sosial juga bisa. Jadi sekarang tuh lebih mudah gitu aksesnya, karena juga didukung dengan akses yang lebih canggih gitu kan. Ada Instagram, ada, boleh disebutin gak sih? Boleh, YouTube. Ada Instagram, juga. ada TikTok, ya kan, ada Facebook, ya pokoknya luar biasa lah. Zaman sekarang beda sama zaman yang dulu. Betul. Bahkan kita ngelihat ya musisi-musisi daerah kita yang besar karena sendirinya, dalam arti mereka tuh organik, tumbuh sendiri dari daerah, misalnya dari Ngawi, Madiun ada Denny Caknan ya dari Ngawi. Betul. Dari Madiun ada kita punya Mas Gilga Sahid gitu kan, Mbak Cici juga, nanti Mas Zahri juga kan lewat RRI, lewat Musikpreneur. Saya boleh dong promosi di sini ya kan. Nah itu juga asalnya sedikit banyak media sosial itu membantu banget gitu, apapun sangat platformnya. Sangat membantu, betul. Potongan-potongan musik kita kalau sekarang sudah bisa didengar di media sosial gitu ya, platform media sosial aja gitu udah menjadi salah satu tanda lah atau trigger lah, ini kayaknya akan besar deh gitu ya, kalau lagu ini akan viral deh gitu. Kalau belum banyak ya belum, berkarya lagi. Oke. Tapi kalau balik lagi tentang sejahtera atau tidak, berarti bisa sejahtera tapi jalannya lama gitu ya. Bisa jadi begitu. Tapi punya tips nggak agar lebih cepet gitu jalannya menuju ke kesejahteraan itu? Memang level sejahtera orang kan ya beda-beda lah ya. Ada yang oke lah minimal bisa hidup tanpa mikir dalam 1 bulan gitu ya, dalam menuju bulan ke bulan dikatakan sejahtera. Ada yang harus punya sesuatu dulu itu dikatakan sejahtera. Tapi minimal lah untuk bisa hidup atau bisa tetap eksis tanpa terseret-seret, terseok-seok ya. Itu gimana? Ada tipsnya nggak? Nikah sama orang kaya. Sebuah usulan yang bagus. Instan sekali ya. Halo Dek. Oke lanjut Kak, dari monggo. Oke, mungkin gini sebenarnya. Kita tuh dimanapun pasti marketing ya. Dalam artian gini, kita harus bisa membranding diri sendiri sebenarnya. Anggap aja, misal Mbak Cici nih, membranding sebagai penyanyi. Penyanyi itu harus punya produk. Produknya apa? Gitu. Produknya adalah si lagu ini tadi. Nah dari lagu ini tadi akhirnya ya mungkin kita nggak langsung satu lagu harus bisa langsung boom dan lain sebagainya. Lah sebenarnya prosesnya itu sama seperti kayak orang jualan juga gitu loh. Mungkin banyak di sini orang jualan apalah, punya usaha apa, itu nggak langsung laku. Dia hari pertama dia harus evaluasi lagi, hari kedua mungkin omsetnya ini akhirnya sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun mungkin omsetnya masih belum naik. Sampai akhirnya ada TikTok misal, hidden gem nih di sana, akhirnya membeludak konsumennya. Sama. Jadi kalau kita ngomongin sisi seni pasti tetap ada sisi marketingnya itu tadi. Jadi kalau kita ngomongin singkatnya seperti apa, ya bagaimana dia membranding dirinya dulu, dia punya produk inilah lagu ini tadi yang bakalan bisa membawa dia sejauh mana, kayak gitu.
Oke, berarti kalau dari Mas Zahri itu lebih menonjolkan bahwa produknya adalah si lagunya atau si karyanya ya, Ya, musiknya betul. ataupun lagu. Kalau ada nggak sisi-sisi lain dari yang bisa dieksplor dari sebuah musik? Misalnya kalau makanan sekarang kan diversifikasi gitu ya, ikan tuh jadi bakso, ikan jadi apa ya kayak gitu. Musik tuh bisa nggak misalnya musik jadi kelas musik, musik jadi apa musik dan lain sebagainya gitu. Mbak Cici yang punya pengalaman ini karena punya kelas juga ya. Iya betul. Apa ya? Kalau misalkan musik itu kan sebetulnya luas banget ya Mas Zahri ya. Ya itu tadi penyanyi itu harus punya produk yang untuk dijual gitu kan. Nah terus kemudian si produk tersebut nggak cuma sebuah lagu aja tapi bisa di apa ya namanya dikemas dengan dengan sedemikian rupa di apa namanya tadi Diversifikasi. diversifikasi namanya. Betul. Iya pokoknya agak itulah. susah sih memang tapi kita harus sebutkan diversifikasi. Diversifikasi. Mungkin dari segi genre kali ya. Kalau si penyanyi tersebut, maksudnya nggak saya aja, tapi ada mungkin lagu pop. Terus kemudian kalau zaman sekarang itu lebih seringnya diversifikasi menjadi koplo. Atau jedak-jeduk. Yang lagi hits R&B Dude ya. Nah, kan? ya betul. kan? Nah, itu jadi kayak lebih cepet naiknya gitu. Jadi lebih cepet naik terus kemudian walaupun yang membawakan bukan si penyanyi aslinya tapi orang lain, tapi jadinya penyanyi aslinya juga jadi ikut keangkat. Setuju. Gitu karena diversifikasi itu tadi. Benar. Dan berarti gini ya, kalau misalnya pemikiran orang zaman dulu, pemikiran tuh kata lainnya apa ya aku lupa. Stigma orang zaman dulu kan, misalnya kita sekolah ya gitu. Pinter tuh ya pinter matematika gitu kan kalau orang zaman dulu kan. Tapi kalau sekarang pinter di bidang seni salah satunya musik ataupun bernyanyi itu juga membawa ya, bisa membawa seseorang tuh menuju kesuksesannya gitu ya. Kalau statementnya teman-teman seperti itu. Statement saya juga seperti itu sebenarnya ya. Kemudian apakah musik dengan profesinya sebagai musisi bisa menjamin untuk sejahtera? Saya agak bingung sebenarnya baca naskah ini tapi ya sudah lah ya. Kita sudah hampir akhir ya, mungkin karena saya juga belum terisi asupan nutrisi ya. Ini sudah di akhir daripada perbincangan kita. Mungkin Kak Zahri sama Kak Cici juga punya wejangan-wejangan, kayak udah sepuh sekali ya. Untuk musisi-musisi utamanya daerah, ya gimana biar mereka tuh tetap punya keyakinan bahwa mereka bisa sejahtera atau setidaknya aman lah kehidupan mereka dari seni yang mereka geluti sekarang ini gitu. Monggo siapa dulu? Mas Zahri dulu silakan. Kalau jangan sebenarnya buat saya juga buat teman-teman juga sih sebenarnya. Yang paling utama adalah ya mungkin tadi udah disampaikan ya, adalah mental sih Mbak. Mental kita gimana memaksimalkan, nggak mudah nyerah untuk ya kita nggak pernah tahu antara dua pilihan berhasil atau gagal. Mungkin kalau gagal ya kita coba lagi. Karena dari mungkin gagal nanti kan itu juga jadi sebuah pembelajaran. Oh yang kemarin seperti ini, berarti kedepannya yang ini harus ditambahkan seperti ini. Sebenarnya lebih ke situ, dasarnya adalah itu. Kalau mungkin secara teknisnya ya sampai kapanpun kita pasti belajar kok. Bahkan mungkin saat ini belajar di musik, nanti belajar di ke keluarga mungkin ya, kayak gitu. Atau sampai kapanpun intinya kita belajar. Ya, yang pertama mental, yang kedua ya jangan pernah capek ataupun lelah untuk belajar. Jadi ya kita belajar terus, kayak gitu. Entah apapun di depannya nanti kita hadapin, kita harus tetap belajar. Yes. Dan belajar itu juga biasanya ini ya, jadi lebih peka terhadap momentum gitu loh. Kalau kita tuh terus belajar, kalau kita nggak berhenti. Kadang-kadang kan orang yang ya udah aku bisanya gini terus aja begitu, dia nggak paham momentum. Misalnya contoh, bisanya nyanyi dangdut misalnya, ya udah dangdut aja di semua momen. Padahal ada sekarang hip hop dut gitu. Kalau dia berani belajar hip hop dut, bisa jadi dia
akan meletus di waktu itu gitu ya kan. Betul Mbak Ani. Nge-rap misalnya rap dude gitu Ya. kan misalnya kayak gitu. Udah banyak ngomong saya, ke Mbak Cici aja. Silakan Mbak Cici. Oke, sebetulnya bukan wejangan juga sih Mbak Hani, tapi lebih ke pesan gitu ya untuk para musisi yang ada di daerah atau di luar sana. Betul yang sudah disampaikan sama Mas Zahri, jadi jangan menyerah, jangan gampang menyerah, jangan mudah lelah untuk terus mengeksplorasi, terus belajar, terus berkarya ya, karena karya itu adalah yang nantinya akan menjadi pundi-pundi itu tadi. Karena kita lagi ngomongin kesejahteraan kan. Itu tadi ya, karena itu yang akan dijual gitu si karya tersebut ya. Jadi kalau misalkan musisi punya karya, penyanyi punya lagu, terus kemudian atau pemain musik punya instrumen atau apapun itu, ya terus dipromosikan ya, karena sekarang juga sudah zaman juga semakin canggih, sudah banyak fasilitas ya, sudah didukung dengan adanya media sosial yang sangat-sangat luar biasa pesatnya ya. Jadi kita cukup kasih cuplikan aja 30 menit di story ya kan. Itu udah langsung, kalau misalkan orang denger, oh lagunya bagus nih gitu, udah langsung viral. Betul. Contohnya kayak Mas Gilga gitu ya. Ini contohnya kayak Mas Gilga. Dia punya satu lagu judulnya Nemen itu kan karena dia sering membawakan di nggak cuma di media sosial ya, nggak cuma dia promosikan di media sosial, tapi dia sering menyanyikan di kafe-kafe, terus kemudian di wedding gitu kan, di manapun dia perform, dia selalu membawakan lagu itu walaupun orang tuh nggak kenal, nggak tahu lagu itu lagunya siapa gitu, tapi dia terus memperkenalkan gitu kan, bahwa ini adalah lagu saya gitu, lagunya Gilga, dan akhirnya boom gitu kan. Banyak orang yang notice dan oh ini lagunya enak loh gitu. Akhirnya masuk media sosial dan semua orang mendengarkan gitu, dari mulai daerah sampai ke ibu kota, dan akhirnya sampai seluruh Indonesia tahu oh ini lagunya Mas Gilga gitu. Ya. Contoh lagi misalnya di lagu pop Jawa gitu ya, dangdut Jawa. Kita kan juga dulu awal-awal mosok dangdut anak saksofone gitu kan, iya kan? Iya betul. Dangdut kok dileboni saksofon gitu kan. Nah sekarang betul. sudah menjadi lebih familiar gitu. Itulah momentum yang diambil dan percobaan terus menerus ya. Tapi momentum ini kan bukan karena kita tahu gitu loh. Maksudnya kadang kesempatan kecil pun gitu loh, yang mungkin ini kayaknya nggak masuk, ternyata malah kesempatan masuk, ya kan? di situ gitu loh. Kan selain di Jawa sendiri sih Mbak, kalau kita ngomongin kota, ibu kota atau daerah, bahkan sekarang lagu-lagu timur itu udah sangat lagi bola-balik kan? ya. Yang lagi mungkin itu yang ya kita nggak bisa ngomong sekarang ibu kota atau gimana, enggak, karena kalau dibandingin di Madiun sendiri sih ya, kalau di daerah timur pasti ya sorry itu sih, maksudnya lebih kotaan di sini gitu loh, tapi mereka buktinya ya itu. Jangan ganggu ya kan, itu lagu favorit. Tabula Balik. Tabula Balik. Wow, itu yang lagi viral banget nih. Oke deh, habis ini kita mau joget-joget. Bercanda. Iya, kalau menurut musisi-musisi ini, menurut penyanyi kita yang luar biasa cantik ini ya, kembaran saya ini, musik ataupun juga lagu itu bisa membawa kesejahteraan. Bagaimana kalau menurut pendengar dan juga pemirsa semuanya? Nanti tulis di kolom komentar ya, silahkan berdebat di sana ya kan, saya nggak ikut-ikutan. Saya tutup dulu coba kita di podcast Pinara kesempatan hari ini ya, monggo lain waktu Pinara lagi, monggo Pinara. Monggo. Monggo Pinara.